Halo, saya Ayu. Halo, saya Naja. Saya Yuni. Dan saya Audi, kami dari Rasa Cika Thomas, dan kalian sedang menyaksikan Turaba. Nama saya Ayu. Saya di sini di Rasa Cika Thomas itu bergabung untuk khusus di minuman kali ya. Jadi aku bikin produknya ini minuman kopi aku, kopi pensiunan, konsepnya kopi teh gitu. Di sini lebih ke biji kopi juga Indonesia. Terus lagi ya, terus minuman jadul. Bukan saya yang bikin sih ya ini. Yang mengkurasi. Iya, mengkurasi untuk yang minuman-minuman. Oke, berarti kalau di F&B company itu adalah ini ya, beverage manager. Iya, pokoknya yang ada minuman-minumannya gitu deh, banyak sekali. Perairan ya. Iya, perairan. Bidang perairan. Nama saya Naja. Saya bergabung di Rasa Cika Thomas sebagai yang membuat rotinya. Ada snack asinan juga. Nah, rotinya ini emang pengennya bikin yang kayak ramadan gitu supaya masih ada nuansa Indonesianya, dan juga isiannya juga semua lokal. Jadi misalnya kalau misalnya orang bilang sweet cream cheese, kita pakai sih sapi gitu kan. Terus habis itu rasa-rasa yang familiar gitu. Terus coklatnya juga misalnya pakai coklat yang asli Indonesia. Jadi Yuni, saya yang supply ya kurasi ya, kurasi jajanan juga. tradisional, kue tradisional, ada macam-macam kan, ada banyak banget di sini. Terus ada juga buka meses jadul. Jadi yang bikin nih. Oh ya? Jadi juga nih. Kue-kuean deh, bagian perkuean, kotak-kotak. Ya. Oke, nama aku Audi. Sebelumnya emang latar belakangnya di bisnis F&B lamanya, terus bergabung di Rasa Cika Thomas ini karena kebetulan WBI mewadahi kita sebagai divisi kuliner. Nah, Rasa Cika Thomas ini emang ke-build emang untuk kita di bagian F&B-nya lah gitu. Nah, kalau gua khususnya di sop buntut sama mie ayam panggang. Mie ayam panggang. Terus ada lempahan juga. Ini kebetulan sebenarnya produk istri sama partnernya. Jadi emang di sini ya berbagai macam rasa. Ya, itulah konsep nama rasa. Oke, jadi teman-teman ini apakah dulu pernah sekolah di Rekordo dulu atau gimana nih? Kok tiba-tiba nyemplung di F&B industri yang kalau di Jakarta tuh sempit deh, soalnya ketemu ini Saya mungkin yang Ada juga. WBI ya. Iya, jadi WBI Oke. dari WBI itu di dikolaborasi sama WBI gitu kan, terus di bidang kuliner, apa ya, masakan Indonesia lah gitu. Oke. WBI itu apa sebenarnya? WBI itu warisan budaya Indonesia. Jadi itu establish udah sekitar 2 tahun 3 tahun. Ya, udah 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Dia bentuknya apa sih mas? Kayak Organisasi, non-profit organization. programnya? Programnya itu banyak. Kita kan divisinya WBI sendiri kan ada banyak tuh. Ada misalnya contoh wastra, pelestarian, terus ada kuliner, terus ada divisi anak muda. Kebetulan kita juga di divisi anak muda. Kita banyak bikin activation yang mengenai kultur lah, konsep budaya gitu. Berarti emang apa ya, target market kalian adalah Sebenarnya kita ngincar anak muda karena kan ini kan ya namanya warisan budaya ini jangan sampai berhenti lah gitu kan. bener. Harus ada yang ngajutin estafetnya lah. Of course. Iya kan, kemarin tuh Mas Audi bilang sama gue gini kayak, iya yuk kita pengen lebih anak muda gitu. Terus gue balasnya gini, iya padahal kita udah tua ya. Asli ya. Anggapnya yang muda-mudain lah ya. Oke, kuliner. Program di kuliner ini kalian concernnya kemana? jadi lebih ke kalau misalnya kuliner sendiri kita konsentrasi masakan kuliner Indonesia supaya bisa diperkuat di dalam negeri. Sebenarnya lebih ke situ. Yang paling penting kan mengkonsolidasi kuliner Indonesia di dalam negeri supaya semakin banyak yang mau, supaya bisa promosikan ke luar negeri misalkan. Tapi yang penting terus sebenarnya di dalam negerinya sendiri dulu. Gitu.
gitu. Nah makanya ini juga diangkat misalnya kayak gudegnya itu gudeg koyor itu beda kan. Terus habis itu kemarin ini kita bikin Jagantara juga acara di Ashta waktu itu ada pameran ada pameran wastranya juga, tapi ada kulinernya juga. Di situ kita ada pameran bukunya Old Cookbooks, jadi kuliner yang kuno yang kita bisa sebenarnya kuliner Indonesia kan perlunya sebenarnya itu arsipnya yang harus ini kita perkuat. Nah itu dari kuliner yang kuno itu dan buku kuno itu kita bisa belajar sebenarnya itu rasa Indonesia aslinya itu seperti apa gitu. Kita bisa observe buku-bukunya itu yang kita promosikan kepada anak muda supaya berlanjutan terus. Ada apa aja sih? Ya, mungkin mulai di main course dulu ya. Main course itu kita ada gudeg koyor nih. Kebetulan yang punya ini nggak hadir, tapi ini namanya gudeg Raden Putro. Spesialitinya di gudeg koyornya ini. Terus kita juga ada sop buntut ya yang kuah, sama ada buntut goreng. Terus ada mie ayam terus gitu. Terus Ini gudegnya juga bukan cuma nasi ya, dia pakai lontong juga. Oh, ada lontong juga. Oke. Jadi kesini jadi bisa kalau nggak cuma lebaran gitu, kalau mau ini ya mau gudeg gitu nggak usah mau lebaran, sehari-hari juga bisa gitu, pakai opor, pakai ini sih. Makanya spesialnya pakai koyor. Oke, koyor tuh auto tendon ya. Yes. Iya kan. Banyak yang bilang koyor tuh kayak lemaknya banyak, tapi sebenarnya kolagennya lebih banyak daripada lemak. Wah, lebih tahu nih Mas. Oh iya ya. Iya. Kita yang belajar nih. Kita belajar. Koyor tuh lebih banyak kolagennya sebenarnya. Jadi aman aja gitu. Ada apa lagi nih? Ini Ya, cemilan-cemilan ya. Jajan pasar. Macam-macam. Ini rotinya roti Iya. jadul. Iya. ada otak-otak juga ya. Otak-otak. Oke. Ini kalau gue bilang otak-otak, orang yang ngambil otak-otak di rumah makan itu baru sudah financial freedom kalau gue. Kenapa tuh? Karena kan biasanya kan nunggu makanan datang kita otak-otak kita makan. Iya. Ternyata udah gocap sendiri dari Iya, otak-otak. enak. Udah financial freedom tuh Enak. dari otak-otak itu gitu. Seru ya. Oke, terus kalau untuk roti-rotiannya ada apa? Iya, jadi roti-rotian itu ada steak sapi, yang sama keju, terus ada coklat, terus ada wisman kayu manis. Oke. Jadi yang pas rasa kemudian misalnya cinnamon roll, orang misalnya dengar itu sebenarnya kita udah ada dari dulu itu sama gitu. Yang kita juga sebenarnya buka dari buku Pandai Memasak. Gitu. Oh iya. Ya kan, Iya. jadi kita buka supaya kita ingat lagi kayak kuliner Indonesia sebenarnya kan banyak akulturasinya dengan masakan Belanda kan. Benar. Jadi kita emang benar mau preserve rasa itu sehingga bisa diteruskan ke generasi berikutnya melalui kuliner kuno itu. Oke. Makanya ini juga waktu itu kan kalau Mas Putra itu sering jalan-jalan ya, makanya dia juga bikinnya tuh yang agak beda dari yang lain, gudegnya jadi kayak koyor. Oke. Nah, gudeg ini yang gue lihat stylenya lebih ke Semarang berarti ya. Iya Lebih kan? ke Semarang ya? Iya, karena Jogja tuh dia lebih gelap, terus kuah dulu-dulunya juga lebih gelap, dan Jogja agak jarang gudeg yang menjual koyor. Iya. Kenapa gudeg sih? Jadi waktu itu pas kita duduk bareng disuruh, ya kita diminta untuk membuka resto ini, ya kita duduk bareng-bareng, ini menu apa nih yang bakal kita keluarin, dan masing-masing ide ini tuh keluar dari ya masing-masing kita ini. Gudeg tuh susah. Maksudnya kayak ya semua makanan Indonesia juga susah ya. Benar. Tapi gudeg itu terkenal dengan rasa yang manis. Iya. Dan nggak semua orang itu tuh suka manis. Iya. Gimana kalian istilahnya kayak bikin standar gudeg kalian sendiri dengan rasa yang lebih diterima khususnya di Jakarta? Jadi gudegnya sendiri tuh rasanya lebih savory. Jadi Oke. maksudnya Nggak terlalu manis. nggak terlalu ya. manis, Nggak terlalu karena manis. ditambahin juga yang penting tuh koyornya. Karena emang kenapa ngomongin koyor terus, karena emang gudeg koyor itu yang membuat orang itu bisa Poinnya terima, di situ. orang bisa terima sehingga itu lebih rasanya lebih gurih dibandingkan lebih manis. Dan waktu itu juga emang sebenarnya pas pada pameran Jagantara itu kan ada gudeg koyor ini kan udah keluar juga menunya. Itu banyak banget peminatnya. Banyak. Akhirnya juga makanya Mas Putra itu yang punya, dia ngerasa oh ini kayak harus dijadiin salah satu ikon untuk dijual tersendiri. Oke, jadi gudegnya adalah icon. Iya. iPhone. Oke. Iya benar, Semarang itu dia pakai lontong, kalau Jogja dia pakai jenang pakai bubur. Bubur. Oh iya. Opsinya adalah nasi atau bubur. Iya. Iya, benar. Buburnya sendiri pakai santan juga gitu kan, biar Iya, ada iya, gurih iya. juga. Dia buat sarapan biasanya Iya. pakai Bubur. itu yang saya tahu ya. Iya. Takutnya soto ya kan. Kalau kita berbagi ilmu kan. Oke, terus semua ini ada di Rasa Cika Thomas. Yes.
Rasa Cika Thomas itu apa? Rasa Cika Thomas itu kita bisa bilang apa ya? Nggak terbaik juga sih, restoran kan. Iya. Mini restoran. Emang awalnya di sini terbentuknya jualan di retailnya di bagian wastra. Terus kita diberi wadah untuk develop di bagian F&B. Nah, alhamdulillah emang karena ini terbentuk lumayan lah, jadi banyak efeknya ada tuh ke bagian penjualan wastra. Wastra itu kain-kain, yaitu entah ada batik, ada tenun, berbagai macam. Ini pengrajin dari seluruh Indonesia. Oke. Dikumpulin di sini ya. Nanti kalau misalnya emang tadinya tuh di mana tokonya di Astra. Tapi pop up itu. Pop up ya. So far gimana nih? Karena kuliner itu menurut gue yang membuat semua ini menjadi relate. Iya. Semua orang bisa nyoba karena ada kuliner ya. Kalau misalnya cuma jualan kain mungkin nggak semua orang bisa mengakses. Betul. Ya kan? So far gimana nih si kegiatan kalian ini? So far sih impactful sih. Dan kita sekarang udah berjalan 1 bulan, dan dalam 1 bulan ini awalnya memang karena WBI Foundation ini grupnya banyak banget, anggotanya banyak, awalnya masih banyaknya anggotanya yang datang, sampai sekarang akhirnya organik. Udah banyak tamu-tamu yang dari luar, mereka makan, setelah makan mereka bisa nikmatin dalam, masuk ke dalam, lihat-lihat kain. Jadi di situ impactnya ada sih, kelihatan banget. Jadi walaupun belum tentu langsung belanja, tapi mereka tahu selain ada makanan, di dalam juga ada berbagai macam wastra. Udah dari kapan sih untuk si WBI ini? Kalau WBI Foundation itu udah dari yang 3 tahun lah. Jadi 3 tahun. Udah 3 tahun. Untuk kegiatannya berarti setiap tahun bakal ada event besar atau? Ada yang kita sebut namanya Jagantara. Apa itu Jagantara? Jaga Warisan Nusantara. Oke. Kegiatannya apa aja tuh Mas? Kegiatannya so far kita bikin pameran wastra, terus kita libatin juga kulinernya juga, terus ada berbagai macam konser musik juga yang melibatin divisi anak mudanya. Kebetulan divisi anak muda juga ada penyanyi, terus ada model-model yang bisa ikut fashion show juga di bagian fashionnya. Jagantara ini udah mau ketiga nih, kita road to Jagantara 3.0. Oke. Alhamdulillah Jagantara yang pertama, kedua itu sukses. Impactnya juga ke banyak orang juga oke banget. Itu diselenggarakannya di Jakarta? Di Jakarta so far. Oke. Nah, kita juga ada kunjungan-kunjungan ke kota-kota. Kayak kemarin kita sempat ke Cirebon, kita ke Solo. Kalau itu banyaknya kita ada kunjungan buat dokumentasi kuliner, terus ke banyak wastranya juga gitu. Keren. Ajak turabel dong kalau misalnya. Ini makanya diundang nih. Oh, iya. Silaturahmi. Buat ke Cirebon gitu ya. Sekalian. Gentong gitu ya. Oke. Menurut gue fashion berkain udah berhasil masuk ke anak muda. Kulinernya agak susah. Nggak semua anak muda mau makan gudeg, iya kan? Nggak semua anak muda tuh mau lebih paham lagi tentang gudeg, tentang sop buntut. Mereka lebih suka sesuatu yang cepat, yang praktis. Gimana cara kalian untuk mengemas ini semua sehingga bisa relate di anak muda? Makanya datang ke Rasa Cika Thomas. Apa ya? Yang dikemas. Sebenarnya dimasukin gudeg itu dalam pop culture, Iya. itu gudeg maksudnya makanan gudeg warisan Indonesia itu masukin ke dalam pop culture sehingga anak muda itu senang, kan makanya kain segala macam itu kan Iya. dimasukin ke sehari-harian dan Benar. apa namanya trennya lah gitu Iya. kan. Nah, makanan Indonesia seharusnya bisa kayak misalnya kan kayak gudeg koyor itu sebenarnya yang gudeg bahasa yang di Jogja apa sih itu kelupaan yang di Bromo, gudeg Bromo ya. itu kan sebenarnya anak muda tuh senang banget yang Benar. ada sekolah di UGM itu pasti pulang tuh bilang kayak coba ini gudeg Bromo ini gitu bilang sama temen-temen anak umumnya gitu kan suruh ke sana. Nah, benar-benar anak muda akhirnya semua ke gudeg itu. Nah, itu kan sebenarnya experience yang mereka dapetin dan tren yang dimana orang ke Jogja itu nyari gudeg Bromo itu udah bukan gudeg Yujum lagi misalkan gitu untuk experience-nya atau si sate apa klatak kayak gitu. Sate klatak. Itu sebenarnya anak muda udah mulai masuk ke situ, tapi emang belum bisa dibawa ke misalnya ke Jakarta karena emang experience-nya belum bisa jual. Nah, dengan adanya Rasa Cika Thomas ini kan sebenarnya kita menjual experience juga kan, masuk ke dalam apa namanya rumah budaya
sehingga anak muda tuh bisa lebih accept itu dan lebih mau experience the whole kuliner gitu. Menurut saya sih gitu sih ya. Oke, Menurut BBI lah. Makanya dibikin Rasa Cika Thomas rumah budaya ini sehingga ada experiences sendiri. Jujur gue sangat tertarik sih ketika ada anak muda yang main gudeg dan banyak, ya kan? Karena nggak tahu kenapa gudeg tuh nggak bisa kayak kalau gue boleh nyebut mau makan padang sederhana tuh kan bisa masif itu. Tapi kenapa gudeg tuh kayak ya udah cuman gitu aja. Jadi ya semoga lah gue sebagai orang Jogja kayak ya gudeg banget gue. Kayak gue tuh belum nemu gudeg ya. Jujur gue belum nemu. Di sini gue belum. Gue belum nemuin gudeg oke di Jakarta. Oke, Coba wajib ini coba. Nah, kan teman. Abis ini gudeg habis. Oke, nextnya. Apakah hanya akan gudeg? So far sih produk yang kita jual ini dulu, mungkin nanti ada development lagi di berbagai menu. Tapi so far sih yang kita jual baru ini. Karena anggotanya juga banyak, Mas. Oke. Nah, Jadi kan terus berkembang ya. Iya. Jadi kita selalu ngelibatin anggota-anggota yang di divisi kuliner BBI gitu. Oke. Tapi ada masukan ini nanti kita coba explore lebih dalam. Apalagi kan kita di sini juga mau menonjolkan makanan Nusantara, makanan Indonesia. Jadi nanti kita coba explore lebih dalam dari berbagai kota. Oke. Itu makanannya. Kalau kegiatan di BBI-nya atau mungkin di Rasa Cika Thomas-nya bakal ada apa nih nextnya? Event gede kah atau apa? Nanti kita ya satu Jagantara yang 3.0, dua mungkin kalau dari Rasa Cika Thomas sendiri nanti karena kita berhubung mau bulan puasa nanti kita bakal ada exhibition di sini. Udah boleh kasih tau exhibition-nya Mbak? Belum boleh? Tunggu dulu follow Instagram kita. Rasa Cika Instagramnya lagi Thomas. di finalisasi. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Harapannya apa sih untuk kuliner Indonesia? Let's say 5 tahun ke depan. Yang pasti sih pengennya lebih dikenal ya, mendunia ya, nggak cuma di tanah air doang gitu. Kayak siapa sih yang nggak makan burger gitu kan? Iya. Burger kan dari barat gitu kan, kita juga pengen gitu kan masakan Indonesia kayak misalnya ya rendang kan udah mulai ya gitu. Ya itu sih paling lebih mendunia lah. Kalau 5 tahun ke depan ya, sebenarnya lebih posisi di lokalnya dulu sehingga rasa gudeg itu udah ini rasa gudeg itu seperti ini. Jadi ada standarisasi tapi yang yang ada khasnya masing-masing juga. Misalnya sushi kan dia ada standarisasinya gitu kan, ada burger ada standarisasi untuk gudeg, terus habis itu bakso segala macam ada standarisasi yang khusus sehingga orang tuh udah tahu ini rasanya seperti ini supaya bisa diangkat ke luar negeri. Yang simpel aja sih, kayak biasanya anak-anak tuh kan sukanya brownies, mochi ya. Nah sekarang udah mulai nih yang di rumah, mah minta kue talam. Kirim kue talam ya Mah ya, kue mangkok. Nah mudah-mudahan ya anak-anak sekarang yang masih kecil tuh jadi nggak cuma tahu produk-produk dari luar aja. Iya, dan cuma minum boba doang ya. Nah iya. Oke, saya harap jawaban dari Mas Audi ini adalah 5 tahun ke depan udah bikin kayak oke, gue pengen buka ini gitu loh. Amin. Jangan cuma ini nih, apa nih? Harapannya sih ya Rasa Cika Thomas terus develop, kita bisa ada cabang lain, insya Allah. Harapannya sih itu sih. Terus mungkin lebih dalam lagi, pengen pengetahuan makanan Indonesia ini lebih wide lah. Tadi juga yang disampaikan Bayu lebih ke internasional, bukan makanannya tapi sampai rempah-rempahnya pun juga bisa ke expose gitu kan ke luar. Kita mulai dari Rasa Cika Thomas, dari produknya, dari edukasi secara produk-produknya, semoga bisa memperluas wawasan anak-anak muda lah gitu. Bikin buku dong. Wah ini jadi sebenarnya ini masing-masing udah punya brand masing-masing nih. Nah jadi salah satu chef top mantap bikin buku, tapi apa ya, jeleknya buku kuliner Indonesia itu boring, iya kan? Kayak coba deh lu buka bukunya apa si Noma Restoran tuh, dia ngomongin tentang apa namanya fermentasi,
itu visualnya bagus banget ya kan, sangat sangat engaging tuh. Kita lebih senang lihat gambar ya. Benar. Iya. Karena ya kalau makanan tuh visual. Iya. Bener. Bikin buku kayak gabungin kuliner sama ya budayanya. Iya. Jadi Jadi kapan nih? Mau gue catat nih. Kapan mau bikin buku? 5 tahun ke depan. Soalnya kalau bikin buku gitu, kayak lu nggak bisa kayak gue pengen bikin buku, tapi baru ada timeline-nya gitu. Kalau kayak gitu nggak bakal ketemu. benar. Kita sih expect-nya anak-anak muda dan lu cobain dulu makanannya. Kalau emang udah enak, kita bikin buku. Kalau udah proof, baru kita bikin Oke, buku. nanti kita tunggu bukunya ya. Kita tunggu bukunya dan kita tunggu budget kalian menjualnya. Amin. 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 Yeay. Terima kasih sudah menyaksikan kami di YouTube-nya Two Rubber. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa Karetnya dua.